Selamat datang di Paham Lalu. Kita tidak hanya berbagi konten, kita bangun sesuatu bareng setiap hari. Dari eksperimen yang bikin penasaran, hingga rahasia yang jarang orang ketahui, semuanya ada di sini. Pernahkah kamu merasa bingung? Kita hidup di negara yang disebut-sebut sebagai salah satu negara paling religius di dunia. Setiap hari, masjid penuh dengan orang yang sholat, gereja penuh dengan umat yang beribadah, pura dan wihara juga ramai dengan orang yang berdoa. Kita sering mendengar kalimat Tuhan Maha Melihat, hukum karma, atau apa yang kamu tanam, itu yang kamu tuai. Tapi tunggu dulu, lihatlah realitas di sekitar kita. Korupsi seolah menjadi hal yang biasa, bahkan ada yang bilang itu sudah jadi budaya. Pejabat yang seharusnya menjadi teladan malah menyedot uang negara yang seharusnya untuk rakyat. Dan di sisi lain, kemiskinan masih menjadi masalah yang tak kunjung usai. Jutaan orang masih hidup di bawah garis kemiskinan, berjuang setiap hari hanya untuk makan sehari sekali. Bagaimana bisa hal ini terjadi? Bagaimana bisa negara yang begitu religius memiliki masalah korupsi dan kemiskinan yang begitu parah, bahkan sampai disebut sebagai budaya? Hari ini kita akan membahas hal ini secara mendalam dengan data, fakta, dan cerita yang mungkin membuat kamu terkejut, tapi juga membuat kita berpikir. Jangan sampai berkedip, karena ini adalah realita Indonesia yang harus kita ketahui bersama. Data dan fakta tentang religiusitas di Indonesia. Pertama, mari kita lihat fakta tentang religiusitas di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, BPS, tahun terbaru lebih dari 99% penduduk Indonesia mengaku beragama. Dari jumlah tersebut, mayoritas adalah Muslim, lalu diikuti oleh Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan agama lainnya. Tidak hanya itu, survei dari berbagai lembaga juga menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia memiliki tingkat ketaatan beribadah yang cukup tinggi. Misalnya, untuk umat Muslim, persentase yang sholat 5 waktu terus meningkat di berbagai daerah. Untuk umat Kristen dan Katolik, kehadiran di kebaktian mingguan juga sangat tinggi. Kita juga sering melihat kegiatan keagamaan yang meriah di seluruh penjuru negeri. Mulai dari perayaan Hari Besar Agama yang dihadiri ribuan, bahkan jutaan orang, hingga kegiatan sosial yang diinisiasi oleh lembaga-lembaga keagamaan. Semua ini membuktikan bahwa religiusitas memang sangat melekat dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Tapi pertanyaannya tetap sama. Mengapa dengan tingkat religiusitas yang begitu tinggi, masalah korupsi dan kemiskinan masih menjadi masalah yang besar? Data dan fakta tentang korupsi di Indonesia. Budaya yang meracun. Mari kita beralih ke masalah korupsi. Berdasarkan data Transparency International, Indeks Persepsi Korupsi, IPK, Indonesia pada tahun terbaru masih berada di angka yang cukup rendah, yaitu di kisaran 34-38 poin dari skala 100. Artinya, Indonesia masih dianggap sebagai negara yang memiliki tingkat korupsi yang cukup tinggi. Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, juga mencatat bahwa setiap tahunnya ada ribuan kasus korupsi yang ditangani. Kerugian negara akibat korupsi mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya. Bayangkan, uang sebesar itu seharusnya bisa digunakan untuk membangun sekolah, rumah sakit, jalan raya, dan fasilitas umum lainnya yang bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tapi yang lebih memprihatinkan adalah korupsi di Indonesia seolah sudah menjadi budaya. Ada istilah-istilah yang sering kita dengar seperti pungli, uang pelicin, suap, dan lain sebagainya. Banyak orang yang menganggap bahwa korupsi adalah hal yang wajar untuk memperlancar urusan. Bahkan ada beberapa orang yang merasa iri atau ingin ikut melakukan korupsi jika diberi kesempatan. Mengapa hal ini bisa terjadi? Padahal setiap agama pasti mengajarkan tentang kejujuran, keadilan, dan tidak boleh mengambil hak orang lain. Islam mengajarkan bahwa korupsi adalah dosa besar dan pelakunya akan mendapatkan azab yang pedih di akhirat. Kristen dan Katolik juga mengajarkan bahwa kejujuran adalah nilai yang sangat penting dan korupsi adalah pelanggaran terhadap hukum Tuhan dan hukum manusia. Begitu juga dengan agama-agama lainnya, tapi kenyataannya banyak orang yang beribadah dengan rajin, namun saat berhadapan dengan uang dan kekuasaan, mereka lupa akan ajaran agama mereka. Ada kesenjangan yang besar antara apa yang mereka yakini dan apa yang mereka lakukan sehari-hari. Hubungan antara korupsi dan kemiskinan, lingkaran setan yang tak berujung.
Dan sekarang, mari kita lihat hubungan antara korupsi dan kemiskinan. Korupsi adalah salah satu penyebab utama kemiskinan di Indonesia. Ketika uang negara disedot oleh koruptor, maka uang itu tidak bisa digunakan untuk membangun fasilitas umum, menciptakan lapangan kerja, dan memberikan bantuan sosial kepada rakyat yang membutuhkan. Akibatnya, banyak orang yang tidak bisa mendapatkan pendidikan yang layak, kesehatan yang baik, dan pekerjaan yang cukup. Mereka terjebak dalam lingkaran kemiskinan yang sulit untuk keluar. Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun terbaru masih mencapai puluhan juta orang. Angka ini tentu sangat memprihatinkan. Mari kita ambil sebuah contoh cerita. Ada seorang anak di daerah terpencil yang ingin bersekolah, tapi sekolahnya jauh dan tidak ada fasilitas yang memadai. Orang tuanya tidak punya uang untuk membayar biaya sekolah dan transportasi, padahal uang negara seharusnya sudah dialokasikan untuk membangun sekolah di daerah itu dan memberikan beasiswa kepada anak-anak yang kurang mampu. Tapi karena korupsi, uang itu hilang entah kemana. Akibatnya, anak itu tidak bisa bersekolah dan masa depannya menjadi gelap. Ini adalah realita yang terjadi di banyak tempat di Indonesia. Korupsi tidak hanya merugikan negara, tapi juga merugikan rakyat kecil, terutama mereka yang sudah miskin. Dan yang lebih menyedihkan adalah kemiskinan juga bisa menjadi penyebab korupsi. Orang yang miskin mungkin merasa terdesak dan melakukan hal-hal yang tidak benar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi, korupsi dan kemiskinan membentuk lingkaran setan yang sulit untuk diputus. Refleksi dan harapan. Bagaimana cara mengubah budaya ini? Teman-teman, setelah melihat data, fakta, dan cerita di atas, kita pasti merasa sedih dan kecewa. Tapi kita tidak boleh hanya diam dan pasrah. Kita harus bertanya pada diri sendiri, apa yang bisa kita lakukan untuk mengubah budaya korupsi dan kemiskinan ini?